Shalom saudara, Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-28 dan 29, Mazmur 109 dan Matius pasal yang ke-11. Nah, saya mau cerita saudara, baru kemarin saya mendengar sebuah lagu rohani Kristen yang isi liriknya adalah menyalahkan Alkitab saudara. Liriknya mengatakan bahwa Alkitab dianggap sebagai penghalang daripada karya Roh Kudus. Hei, saya jadi bingung orang-orang hari ini. Apa yang mereka pelajari? Kalau mereka gagal paham, bukan berarti Alkitabnya yang salah. Sebab Alkitab tidak pernah salah. Sebab Alkitab adalah firman Tuhan, yaitu Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat yang pertama, saudara. Jadi tidak mungkin Alkitab salah. Yang salah adalah orang itu yang gagal memahami Alkitab, memahami firman Tuhan. Jadi ibarat seseorang gagal memahami sebuah buku, itu bukan berarti bukunya yang salah, tetapi orangnya yang membaca buku yang gagal paham, yang maaf saudara, saudara. Ini memang penyesatan dan gagal paham itu sudah terjadi sejak zaman Yesus. Saya bacakan buat saudara Matius pasal ke-11 ayat yang ke-12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Nah, ini dia. Jadi kalau penyesatan terjadi sejak zaman Yesus, apalagi hari ini. Hari ini adalah ujung daripada akhir zaman, saudara. Penyesatan bisa datang dari dua arah, saudara, yaitu dari luar kekristenan, itu yang pertama. Yang kedua, dari dalam kekristenan itu sendiri. Nah, yang di luar dari kekristenan saudara pasti mudah mengetahuinya. Tapi yang sulit itu justru bila penyesatan itu datang dari dalam kekristenan itu sendiri. Nah, cara mengenali penyesatan dari dalam kekristenan itu seperti ini, saudara. Ada orang-orang yang sepertinya melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka sedang mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Memakai ayat firman Tuhan untuk mencari uang, mencari popularitas, jadi terkenal, lalu diundang kemana-mana. Seakan-akan terkenal dan lalu diundang kemana-mana itu menjadi sebuah goal dan ukuran kesuksesan dalam melayani Tuhan. Nah, sesungguhnya mereka yang seperti itu, mereka bukan hidup untuk melayani, tetapi melayani untuk hidup, saudara. Jelas beda, saudara. Hidup untuk melayani dan melayani untuk hidup. Makanya saudara perhatikan, apakah orang-orang yang mengaku melayani itu mereka hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup? Nah, kalau saudara mau melihat orang-orang yang hidup untuk melayani, saudara bisa melihat kehidupannya sehari-hari. Kalau saudara mau melihat hamba Tuhan yang memang benar-benar melayani, lihat hidupnya sehari-hari. Jangan cuma ketika dia ada di mimbar, saudara. Kalau saudara ingin melihat orang Kristen yang hidupnya benar, jangan lihat ketika dia di gereja, tapi lihat cara hidupnya sehari-hari. Ini dia. Jadi lihat hidupnya, yaitu apakah dia suka memberi. Sebab orang Kristen yang benar, hamba Tuhan yang benar, itu pasti suka memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian, mengunjungi orang yang ada dalam penjara dan di rumah sakit, mudah mengampuni, termasuk memberi tumpangan di rumahnya dan di mobilnya, saudara. Bahkan bukan cuma itu, tetapi memberikan tumpangan di hatinya untuk mengampuni kesalahan orang lain, dan bahkan juga mendoakannya. Apalagi ciri yang lain, hamba Tuhan yang benar, orang Kristen yang benar, yaitu mereka yang mau menerima orang berdosa dan kembali memberi kesempatan buat orang itu. Sebab kebanyakan orang mau menerima orang berdosa tapi sembunyi-sembunyi karena takut reputasinya jatuh, saudara. Hei, itu bukan cara Tuhan Yesus. Ini, jadi ciri hamba Tuhan yang benar, bahkan semestinya bukan cuma hamba Tuhan, tetapi sesungguhnya ciri hidup orang Kristen, pengikut Yesus yang benar, adalah seperti itu tadi. Sebab itulah yang dilakukan oleh Yesus. Kalau saudara mengaku pengikut Yesus, saudara seharusnya mengikuti apa yang Yesus lakukan. Itu artinya pengikut. Makanya hari ini agar saudara tidak mudah tersesat, jangan mudah kagum dengan aktivitas pelayanan, mujizat, kesembuhan, karunia kenabian, karena perdukunan juga bisa melakukan. Tetapi lihat cara hidupnya. Iblis tidak pernah bisa meniru cara hidup Yesus. Perhatikan saudara. Jadi pagi hari ini doa saya, semua saudara menemukan dan bergaul dengan orang-orang yang memberikan teladan hidup yang benar seperti Yesus. Lalu saudara mengikutinya. Happy weekend, Kingdom Lifestyle hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.